Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 2 Desember 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Dewa yang lagi menunggu insinyur di rumah sakit tiba-tiba menerima telepon dari kantor bahwa di sini karyawannya juga ngomong kepada Dewa, sekarang ada meeting penting Pak Dewa. Bagaimana ini, kata karyawannya. Lalu Dewa juga ngomong, pokoknya saya tidak bisa meeting, kamu suruh aja staf-staf yang lain yang menghandle, kata Dewa kepada karyawannya. Di sisi lain di sini si Nurul tunjuk si Priska, dia mendengarkan pembicaraan Neta. Lalu si Priska juga terus menghampiri Neta dan dia juga ngomong kepada Neta, biar saya yang menghandle masalah meeting karena Pak Dewa tidak bisa hadir karena di rumah sakit, kata si Nurul tunjuk si Priska. Neta juga dia mengasihkan berkas-berkasnya kepada si Nurul tunjuk si Priska. Lalu si Priska juga dia pergi dari hadapan Neta dan dia juga pas dia di tempat lain dia juga langsung mengambil HP untuk menelepon Bu Farah. Terlihat si Nurul tunjuk si Priska juga dia menelepon Bu Farah dan Bu Farah yang dia mau berangkat pergi ke kantor Cahaya Nanda. Di sini dia menerima telepon dari si Nurul tunjuk si Priska. Lalu terlihat Bu Farah juga dia akan datang ke tempat meeting itu dan si Priska juga dia ngomong kepada Bu Farah dan Bu Farah juga dia juga menjawab, saya pasti bisa Priska, kata Bu Farah kepada si Priska. Lalu di sini si Priska sudah menelepon Bu Farah, dia langsung menelepon Lula dan dia juga ganti nomor. Dia juga memesan makanan kepada Lula untuk diantarkan ke tempat yang sudah dikasihkan oleh si Nurul tunjuk si Priska. Lula juga yang menerima pesanan dia sangat senang dan sangat gembira. Dia tidak tahu bahwa itu cuma akal-akalan si Nurul tunjuk si Priska. Lalu di sisi lain di sini di rumahnya Tante Merlin ngomong kepada Mbak Lia, kita harus rekaman besok ya, kata Tante Merlin. Tapi di sini dia juga tidak bisa karena dia harus kerja. Lalu Tante Merlin juga ngomong kepada Mbak Lia, kamu izin aja, kata Tante Merlin. Lalu Mbak Lia juga dia mengambil HP dan dia juga menelepon ke kantor Cahaya Nanda dan dia menelepon Mbak Jian. Lalu dia juga ngomong kepada Mbak Jian. Di sini Mbak Jian juga sangat terpaksa dia mengasih izin kepada Mbak Lia. Pas dia sudah menutup telepon, dia juga kukutuk marah kepada Mbak Lia. Tiba-tiba datanglah Pak Fajar menghampiri Mbak Jian. Lalu Pak Fajar juga ngomong kepada Mbak Jian, siapa yang banyak minta izin, kata Pak Fajar kepada Mbak Jian. Lalu Mbak Jian juga mengatakan kepada Pak Fajar bahwa Mbak Lia dia minta izin lagi untuk rekaman, kata Mbak Jian kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga dia ngomong kepada Mbak Jian, pokoknya mulai hari ini detik ini kalau Mbak Lia dia minta izin kasih aja, kata Pak Fajar kepada Mbak Jian. Lalu Pak Fajar juga ngomong lagi kepada Mbak Jian, coba kamu kasih tanyakan di mana dia rekamannya, kata Pak Fajar kepada Mbak Jian. Singkat cerita di sini juga Mbak Jian juga dia dikasih alamatnya oleh Mbak Lia di mana dia rekaman. Lalu dia juga alamat itu dikasihkan kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia pergi ke tempat di mana rekaman Mbak Lia. Mbak Lia di sini yang lagi rekaman dia sangat merdu sekali. Terlihat di sisi lain Pak Fajar juga dia sambil memandang mantan istrinya yang lagi menyanyi. Tiba-tiba singkat cerita di sini Mbak Lia juga menyanyinya sudah beres dan dia juga keluar dari ruang rekaman itu. Lalu Mbak Lia juga ngomong kepada Tante Merlin. Tante Merlin juga sangat kaget dan terkejut karena Mbak Lia dia akan memutuskan tidak akan ikut lomba menyanyi. Tapi Tante Merlin sama orang ini yang punya rekaman itu juga dia mendukung Mbak Lia. Tapi dia juga sangat kekeh, dia juga tidak mau ikut rekaman. Tapi di sisi lain di sini Pak Fajar juga akan membantu kepada Mbak Lia supaya dia jadi juara. Pas di sini dia lagi memandang kepada Mbak Lia yang lagi ngomong sama Tante Merlin, dia juga melihat kepada Pak Fajar yang lagi melihatin dirinya. Lalu terlihat Pak Fajar juga dia
dalam batinnya ngomong, aduh gawat ini. Jangan-jangan Koko melihat saya harus cepat-cepat pergi dari sini. Lalu Pak Fajar juga dia langsung pergi dari tempat itu. Tapi di sini Balia juga dia pergi untuk mencari Pak Fajar dan diikuti oleh Tante Merin. Lalu pas dia keluar dari gedung rekaman itu, pas di luar dia juga tidak ada siapa-siapa. Lalu Tante Merin juga dia ngomong kepada Balia, ini mungkin salah lihat kamu, kata Tante Merin kepada Balia. Ya mungkin Tante, kata Lia sambil mereka juga pergi keluar dari gedung itu. Lalu di sisi lain terlihat di sini di rumah sakit Junior yang lagi ditangani lagi sama dokter, dan Junior juga sudah mulai normal. Dan terlihat di sisi lain Dewa tidak sadar semanana bahwa di luar di sini ada yang nohong, yaitu adalah si Alia, si Hilen Atel sama si Ken Kelvin. Si Alia, si Atel juga sambil nohong sambil mewek. Tiba-tiba si Ken Kelvin marah kepada si Alia, si Hilen Atel. Lalu di sini terjadilah cekcok antara si Alia, si Hilen Atel sama si Ken Kelvin. Lalu dia juga akan membuat Dewa berantem sama Fajar. Dia juga ngomong kepada si Alia, si Atel, saya akan menyuruh Fajar ke sini. Tapi si Alia, si Atel dia ngomong bagaimana caranya, kata si Alia, si Atel kepada si Ken Kelvin. Lalu si Ken Kelvin juga dia mengambil HP dan dia juga menelepon toko bunga untuk diantarkan ke kantor Cahaya Nanda yang bernama yaitu Bu Farah. Lalu di sisi lain di kantor Cahaya Nanda, di sini Balia lagi ngobrol sama Pak Fajar. Tiba-tiba ada OB yang membawa bunga itu untuk Bu Farah. Pas di sini Pak Fajar dia melihat tulisan di sana bahwa Junior lagi sakit di rumah sakit, dan Pak Fajar juga ngomong kepada Balia, Junior itu sakit ya, kata Pak Fajar kepada Balia. Saya tidak tahu, saya bukan ibunya, kata Balia. Lalu di sini Pak Fajar juga dalam batinnya, saya harus ke rumah sakit tapi Koko harus ikut, kata batinnya Pak Fajar. Lalu di sini Koko juga diajak untuk pergi ke rumah sakit. Tadinya Koko juga di sini tidak mau dan dia juga terpaksa mengikuti Pak Fajar. Singkat cerita, Balia sama Pak Fajar juga sampailah ke rumah sakit dan langsung ke ruang rawatnya Junior. Nana juga sangat kaget dan senang melihat kakaknya datang menjenguk Junior, dan dia juga ngomong kepada Balia sama kakaknya Pak Fajar dia berterima kasih. Tapi di sisi lain Dewa dia masih dia geram dan cemburu kepada Pak Fajar. Lalu mereka tidak sadar bahwa di sisi lain datang lagi si Nurus Tunjung, si Alia, si Hilen Atel. Dia juga pas dia nohong di pintu ruang rawatnya Junior, dia sangat kaget dan terkejut bahwa Pak Fajar sama Dewa biasa-biasa aja, tidak bertengkar, kata batinnya si Alia, si Hilen Atel. Lalu si Alia, si Atel juga dia sangat kaget dan dia juga langsung pergi untuk mengasih tahu kepada si Ken Kelvin bahwa rencananya gagal. Lalu di sisi lain di ruang rawatnya Junior, di sini Balia ngomong kepada Nana sama Dewa, saya harus keluar dari sini karena banyak-banyak di ruang rawat nanti Junior tidak nyaman, kata Balia sambil dia pergi keluar. Lalu Balia dia pergi keluar dari ruang rawatnya Junior disusul oleh Pak Fajar juga dia keluar dari ruang rawatnya Junior untuk ke kantor lagi, ke kantor Cahaya Nanda. Di sini pas Fajar dia keluar dari ruang rawatnya Junior, terlihat Dewa juga dia sangat senang dan dia juga sambil melihatin Pak Fajar sudah pergi dari rumah sakit. Dia juga dalam batinnya bicara, untung Fajar sebentar di sininya, kata batinnya Dewa. Di sisi lain si Alia, si Atel dia pergi ke sebuah kafe, dia mencari-cari si Ken Kelvin dan dia juga ngomong kepada si Ken Kelvin. Si Ken Kelvin juga sangat kaget dan terkejut mendengar berita dari si Alia, si Atel bahwa Fajar sama Dewa biasa-biasa aja, tidak bertengkar. Lalu si Ken Kelvin juga ngomong kepada si Alia, si Atel, berarti kita gagal. Iya, kita gagal lagi, kata si Alia, si Hilen Atel. Mereka juga dia pergi dari kafe itu. Lalu di sisi lain di sini
Bu Farah sama si Nurul Tunjung si Priska lagi meeting sama klien-kliennya, dan si Nurul Tunjung si Priska dia mengasih kode kepada suruhannya untuk membuat Lula jatuh di tempat itu. Lalu suruhan si Nurul Tunjung si Priska juga di sini diam di dekat pintu itu, dan tiba-tiba datanglah Lula untuk mengasihkan pesanan itu, ya pesanan si Nurul Tunjung si Priska. Dan suruhan si Alia Siatel juga dia pas di depan pintu. Pas Lula dia mau lewat, lalu kakinya suruhan si Alia Siatel itu dia menengkrang kakinya Lula. Sontak di sini Lula juga dia jatuh pas ke depannya Bu Farah yang lagi meeting, dan roti itu juga numpah semua ke berkas-berkas yang ada di depannya klien itu yang mau ditandatangani oleh klien. Di sini Bu Farah juga pas nengok dia sangat kaget dan geram banget kepada Lula. Bu Farah juga di sini memarahi Lula, sangat dia geram kepada Lula. Tiba-tiba Pasha juga masuk ke dalam, dan Pasha juga dia ngomong kepada Bu Farah. Terjadilah cekcok antara Bu Farah sama Pasha. Di sini Pasha juga dia mengatakan kepada semua orang yang ada di kafe itu, terutama kepada klien-kliennya, masalah diri dia. Saya ini, kalau kamu mau tahu, orang-orang di sini saya itu adalah Pasha Buana, anak dari Rama Buana, kata Pasha kepada kliennya Bu Farah. Di sini juga Bu Farah juga dia masih melawan, dia juga masih menyalahin kepada Pasha, dan dia tidak sadar bahwa di sisi lain si Nurul Tunjung si Priska di sini video dirinya, dan dia akan dipublikasikan untuk ke media. Di sini si Nurul Tunjung si Priska akan membuat perusahaan Buana hancur, dan terlihat kliennya juga dia membatalkan kontrak kerjanya sama Bu Farah. Di sini Bu Farah juga tambah geram kepada Lula sama Pasha. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 2 Desember 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat. Mimin mohon maaf karena Mimin tos ngabuda. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.